Polemik kenyataan pahit warga India soal perwujudan ibu sapi dengan kelembutan, kemurahan hati dan kesucian. Bagi sekitar 1 miliar orang di India, sapi bukan sekedar hewan ternak. Lebih dari itu, ia adalah simbol kesucian. Ibu yang memberi kehidupan, serta bagian yang tidak terpisahkan dari nadi spiritual dan budaya jutaan warganya. Penghormatan yang sangat mendalam, ini tergambar jelas dalam berbagai undang-undang perlindungan yang sangat ketat, sehingga menjadikannya sebagai salah satu kebijakan paling unik di dunia. Di balik citra, sakralnya tersembunyi sebuah paradoks. Karena nyatanya, kebijakan yang sama, yang menempatkan sapi di atas altar pemujaan, telah melahirkan jutaan sapi liar yang terlantar, yang kemudian memicu krisis lingkungan, dan yang jauh lebih gelap menyulut konflik sosial yang brutal dan seringkali mematikan. Untuk memahami mengapa sapi begitu dimuliakan di India, kita perlu menyelami warisan budaya dan spiritual yang sudah mengakar selama ribuan tahun. Bagi sebagian besar masyarakat India, terutama penganut Hindu yang merupakan mayoritas, sapi atau gaumata, yang berarti ibu sapi adalah perwujudan dari kelembutan, kemurahan hati, serta kesucian. Dalam ajaran Hindu, sapi dihubungkan dengan berbagai dewa-dewi. Di balik citra kesucian dan perlindungan hukum yang sangat ketat, terdapat sebuah kenyataan pahit yang menghantui jalanan, pedesaan, dan bahkan kota-kota besar di India. Hewan-hewan yang sama yang dipuja di kuil dan dilindungi oleh undang-undang kini menjadi sumber masalah lingkungan dan sosial yang serius. Jutaan ekor sapi berkeliaran bebas tanpa pemilik di jalan-jalan dan ladang. Hidup sebagai sapi liar yang justru menimbulkan masalah sosial dan lingkungan. Hal ini menjadi polemik bagi masyarakat India, mulai dari masyarakat yang protes dan hingga penyembelihan sapi yang berakibat dihukum penjara seumur hidup hingga denda yang cukup fantastis. Namun sebelum itu, mari kita ulas tentang anggapan kesucian sapi bagi masyarakat India. Salah satu yang paling terkenal adalah kaitan sapi dengan Dewa Krishna, yang sering kali digambarkan sebagai seorang gembala sapi. Kisah-kisah masa kecilnya yang penuh kasih terhadap sapi-sapi di Vrindavan telah menginspirasi jutaan pemuja dani cinta kasih tersebut. Selain itu, ada pula Nandi, seekor sapi jantan yang dikenal sebagai wahana atau kendaraan Dewa Siwa, salah satu dewa utama dalam Trimurti agama Hindu. Kehadiran patung Nandi pada hampir setiap kuil Siwa di seluruh India menandakan posisi penting hewan ini dalam keyakinan agama Hindu. Penghormatan terhadap sapi tidak hanya terbatas pada teks-teks suci, tetapi juga tercermin dalam praktik sehari-hari serta ritual keagamaan di India. Di banyak desa, keluarga Hindu tradisional memelihara setidaknya 1 ekor sapi di rumah mereka. Sapi itu dianggap sebagai bagian anggota keluarga. Mereka diberi nama, dihias dengan karangan bunga pada hari-hari istimewa, dan doanya dimohonkan demi kesejahteraan penghuni rumah. Susu sapi dijuluki sebagai emas putih yang diolah menjadi mentega atau keju yang menjadi bahan pokok kuliner India. Bahkan kotoran dan air kencing sapi sekalipun turut dimanfaatkan. Kotoran kering digunakan sebagai bahan bakar alami serta plester lantai di rumah-rumah pedesaan. Sementara air kencingnya dipakai dalam ramuan pengobatan Ayurveda tradisional. Status kesucian sapi di India tidak hanya berhenti di ranah budaya dan spiritual. Ia telah diterjemahkan ke dalam kerangka hukum yang kokoh serta kuat yang bagi dunia luar hukum itu seringkali tampak aneh dan membingungkan. Negara India telah secara aktif mengambil peran sebagai pelindung sapi, menciptakan serangkaian undang-undang yang melarang penyembelihan, serta mengatur perlakuan terhadap hewan ini dengan sangat ketat. Dorongan untuk melindungi sapi secara hukum telah ada sejak sebelum kemerdekaan India. Para pemimpin nasionalis seperti Mahatma Gandhi seringkali menyuarakan pentingnya perlindungan sapi sebagai bagian dari identitas India, khususnya mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan keturunan dan melarang penyembelihan sapi dan anak sapi, serta ternak perah dan penarik lainnya. Tidak hanya itu,
hukuman bagi yang melanggar tergolong sangat berat. Di negara bagian seperti Gujarat, penyembelihan sapi dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Di negara bagian lain seperti Haryana dan Maharashtra, hukumannya bisa mencapai 10 tahun penjara, ditambah dengan denda yang cukup besar. Ini jelas hukuman yang sangat berat jika dibandingkan dengan banyak negara lain di mana menyembelih sapi hanyalah bagian dari industri makanan sehari-hari. Dari sudut pandang hukum internasional, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara barat, undang-undang perlindungan sapi di India sangatlah unik. Sebagian besar undang-undang kesejahteraan hewan di dunia berfokus pada pencegahan kekejaman terhadap hewan secara umum dan memastikan proses penyembelihan yang manusiawi. Namun di India, undang-undang ini secara spesifik mengangkat satu spesies hewan ke status yang dilindungi secara total. Data sensus ternak terbaru menunjukkan bahwa populasi sapi terlantar di India mencapai 5 juta ekor. Sapi-sapi yang tidak terurus ini memasuki lahan pertanian warga serta merusak tanaman. Mereka berkumpul di tempat pembuangan sampah, memakan plastik dan limbah, dan tidak jarang pula menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Masalah sapi liar telah menjelma menjadi isu nasional, memicu konflik antar kelompok-kelompok masyarakat, menghadapkan pemerintah pada tekanan konflik, dan membuat para ilmuwan mencari solusi atas dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Dan inilah paradoks terbesar dari kebijakan perlindungan sapi di negara India. Masalah sapi liar sejatinya adalah konsekuensi langsung dari larangan penyembelihan. Secara tradisional, seorang petani memelihara sapi untuk diambil susunya atau tenaganya. Namun ketika seekor sapi menjadi tua, sakit, atau tidak lagi produktif, ia menjadi beban ekonomi. Biaya pakan dan perawatannya tidak sebanding lagi dengan manfaat yang diberikannya. Sebelum larangan penyembelihan diperlakukan secara ketat, para petani memiliki pilihan untuk menjual sapi-sapi tua ini ke rumah potong hewan. Ini memberikan mereka pemasukan tambahan untuk membeli ternak baru yang lebih produktif. Akan tetapi, dengan adanya undang-undang yang melarang penyembelihan dan menjatuhkan hukuman berat, pasar untuk sapi-sapi tua ini menjadi lenyap. Para petani yang seringkali hidup dalam kemiskinan dihadapkan pada pilihan sulit antara terus memelihara hewan yang menjadi beban finansial atau melepaskannya begitu saja. Pada akhirnya banyak yang terpaksa memilih opsi kedua, dan akibatnya pedesaan dan perkotaan di India dibanjiri oleh sapi-sapi yang tidak bertuan. Dan seperti yang telah dijelaskan menurut data sensus terakhir ternak, diperkirakan ada lebih dari 5 juta sapi liar yang berkeliaran di seluruh India. Angka ini menurut beberapa sumber tidak resmi bisa jadi lebih tinggi. Bagi para petani, sapi liar adalah hama yang merusak. Gerombolan sapi liar seringkali masuk ke ladang-ladang dan memakan habis tanaman yang siap panen, menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi petani. Para petani terpaksa mengeluarkan biaya ekstra untuk membangun pagar yang lebih kuat atau begadang semalaman untuk menjaga ladang mereka. Frustrasi di kalangan petani seringkali sangat tinggi, menciptakan ketegangan di komunitas pedesaan. Di beberapa daerah yang paling parah terkena dampaknya, para petani yang putus asa telah mengambil tindakan drastis dengan menggiring dan mengunci ratusan sapi liar di dalam gedung-gedung pemerintah seperti sekolah dan kantor desa. Aksi ini adalah bentuk protes untuk menekan pemerintah agar segera mencari solusi atas masalah yang mengancam mata pencaharian mereka. Sementara di perkotaan, sapi-sapi liar ini seringkali terlihat mengaisan di tumpukan sampah. Tidak mampu membedakan antara sisa makanan dan sampah, mereka menelan plastik dalam jumlah besar. Berita tentang dokter hewan yang mengeluarkan puluhan kilogram plastik, paku, dan sampah lainnya dari perut seekor sapi telah menjadi hal yang biasa. Bukan hanya itu, sapi liar yang berkeliaran di jalanan, terutama pada malam hari, ancaman serius bagi keselamatan lalu lintas. Ribuan kecelakaan fatal dilaporkan setiap tahunnya akibat kendaraan yang menabrak sapi. Upaya-upaya seperti menempelkan stiker reflektif pada tanduk sapi telah dilakukan di beberapa daerah. Namun skala masalahnya terlalu besar untuk diatasi dengan solusi sederhana seperti itu. Tetapi dimensi paling kelam dari isu sapi di India adalah kekerasan. Hewan yang dianggap sebagai simbol kedamaian itu secara ironis justru telah menjadi pemicu konflik sosial yang brutal. Pemecahan komunal dan aksi main hakim sendiri yang mematikan. Perlindungan sapi telah melahirkan fenomena yang dikenal sebagai kekerasan oleh kelompok penjaga sapi yang seringkali beroperasi di luar hukum.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fenomena ledakan sapi liar di India adalah produk sampingan tidak terduga dari niat mulia untuk melindungi sapi. Faktor-faktor ekonomi, hukum, dan sosial saling bertaut membentuk badai sempurna yang menghasilkan jutaan sapi tanpa tuan. Mereka terombang-ambing antara status suci yang membuat mereka tidak tersentuh dan status liar yang membuat mereka tidak terurus dan hidup mengenaskan. Lalu pelan-pelan ia menjadi masalah serius di pedesaan, perkotaan, di jalanan, hingga sosial.